Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari WG11 akan memaparkan mengenai proses produksi asam fosfat dari batuan fosfat dan asam sulfat. Selamat menyaksikan. Asam fosfat merupakan salah satu bahan kimia yang memiliki peranan sangat penting di dunia industri, terutama pada sektor pertanian. Senyawa ini banyak digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan pupuk fosfat seperti NPK, TSP, dan juga SP36 yang berfungsi membantu pertumbuhan akar, mempercepat pembentukan buah, serta meningkatkan kualitas hasil panen tanaman. Selain di bidang pupuk, asam fosfat juga dimanfaatkan pada industri makanan, farmasi, pengolahan logam, hingga berbagai industri kimia lainnya. Sebagai negara agraris, kebutuhan pupuk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut membuat kebutuhan asam fosfat juga semakin besar. Namun hingga saat ini, produksi dalam negeri masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga Indonesia masih melakukan impor asam fosfat dalam jumlah yang cukup tinggi. Nah, di video ini kami akan menjelaskan gambaran umum proses produksi asam fosfat, mulai dari bahan baku masuk hingga menjadi produk akhir. Kami juga akan menjelaskan pemilihan alat utama, fungsi dari setiap unit proses, serta alasan penyusunan tata letak peralatan pada area pabrik. Pada tahap awal proses ini, batuan fosfat disimpan terlebih dahulu di gudang penyimpanan G01. Di tempat ini, bahan baku ditampung sebelum masuk ke proses pengolahan. Penyimpanan dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku agar proses produksi dapat berjalan terus-menerus tanpa gangguan. Dari gudang penyimpanan G01, batuan fosfat kemudian dipindahkan menggunakan belt conveyor BC01. Konveyor ini berfungsi membawa material secara kontinu menuju proses berikutnya, sehingga perpindahan material menjadi lebih efisien dan tidak membutuhkan banyak tenaga manual. Selanjutnya, batuan fosfat diangkat menggunakan bucket elevator BE01, di mana alat ini bekerja membawa material dari posisi bawah ke posisi yang lebih tinggi menggunakan bucket-bucket kecil yang bergerak secara vertikal. Tujuannya agar material dapat masuk ke unit pengancuran. Material kemudian masuk ke crusher CR01. Pada alat ini, batuan fosfat yang masih berbentuk bongkahan besar dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil. Proses pengancuran dilakukan menggunakan dua roll yang bergerigi yang berputar berlawanan arah sehingga batuan tertekan dan pecah. Pengecilan ukuran ini penting karena partikel yang lebih kecil akan mempermudah proses pengolahan pada tahap selanjutnya. Selain itu, ukuran material yang lebih seragam juga membantu meningkatkan efisiensi proses reaksi nantinya. Setelah keluar dari crusher CR01, material hasil pengancuran kembali dipindahkan menggunakan belt conveyor BC01 menuju bucket elevator BE02. Bucket elevator ini berfungsi mengangkat material menuju unit proses berikutnya untuk tahap penghalusan atau penampungan sementara sebelum masuk ke proses utama. Setelah dari bucket elevator, batuan fosfat akan menuju ke ball mill. Di dalam ball mill ini sendiri, batuan fosfat mengalami proses penggilingan sehingga ukuran partikelnya itu menjadi lebih kecil dan lebih halus. Nah, proses pengecilan ukuran ini juga bertujuan untuk memperbesar luas permukaan material sehingga prosesnya pada tahap berikutnya itu dapat berlangsung lebih efektif dan juga merata. Selama proses penggilingan, material ini bergerak akibat putaran silinder ball mill yang berisi bola-bola penghancur sehingga bongkahan batuan fosfatnya itu dapat direduksi ukurannya secara kontinu. Setelah keluar dari ball mill, batuan fosfat halus itu dialirkan menggunakan screw conveyor SC01 menuju. Nah, screw conveyor ini berfungsi memindahkan material padat secara horizontal menuju sistem pengangkatan. Bucket elevator itu digunakan untuk mengangkut material secara vertikal ke bagian atas unit proses. Nah, jadi material itu kemudian masuk ke dalam hopper H01 sebagai tempat penampungan sementara sebelum masuk ke dalam reaktor. Nah, hopper di sini berfungsi sebagai
menjaga kestabilan laju alir material agar umpan yang masuk ke reaktor itu tetap konstan dan tidak terjadi penumpukan maupun kekosongan aliran. Nah, jadi dari hopper itu batuan fosfatnya dialirkan secara terkontrol melalui screw conveyor SC02 menuju reaktor pertama yaitu R01. Nah, pada tahap ini batuan fosfatnya itu mulai dicampurkan dengan bahan cair dari unit sebelumnya sehingga terbentuk campuran slurry di dalam reaktor. Jadi di reaktor R01 ini dilengkapi dengan sistem pengaduk untuk menjaga campurannya tetap homogen dan memastikan distribusi materialnya berlangsung merata selama prosesnya berlangsung. Kemudian dari tangki 01 yang berisikan asam sulfat atau H2SO4 serta air proses dari tangki utilitas T04 dipompa pada kondisi awal suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Cairan tersebut dialirkan menuju heater HE01 dan juga HE02 untuk dipanaskan hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius pada keadaan tekanan 1 atm sebelum diumpankan ke unit reaksi. Dan juga dari tangki 04 utilitas air proses ada pompa 3 yang berfungsi untuk mengalirkan air proses dari tangki menuju unit adsorber atau AB01. Selanjutnya, produk keluaran atas dari reaktor 02 yang berisi campuran gas CO2, F2, HF, dan O2 akan dialirkan ke dalam kolom absorber AB01 yang berjenis pack tower. Selain itu, air dari unit utilitas juga akan dialirkan masuk ke bagian atas kolom absorber untuk mengabsorpsi dan menyerap sebagian besar HF dari campuran gas. Nah, campuran air dan HF yang sudah terserap akan dialirkan oleh pompa 07 menuju ke cooler 02 untuk diturunkan suhunya sebelum disimpan ke dalam tangki penyimpanan T03. Sementara sisa gas yang tidak terserap akan keluar dari bagian atas kolom absorber. Reaktor 2 merupakan CSTR yang juga dilengkapi koil pendingin dan dioperasikan pada 70 derajat dan 1 atm. Reaksi utama yaitu seperti ini. Hasil karutan reaktor 2 terbagi dua aliran, yaitu aliran gas yang dialirkan ke absorber untuk penyerapan HF, serta aliran slurry dialirkan menuju filter dengan bantuan pompa. Pada filter, slurry dari reaktor kedua masuk ke rotary vacuum drum filter untuk dipisahkan secara fase padat dan cair. Dalam filter ini, fase padat yang tidak larut terutamanya gypsum akan diambil sebagai produk samping. Gypsum ini akan dialirkan ke screw conveyor untuk mengangkut gypsum menuju bucket elevator. Lalu bucket elevator gypsum akan diangkut secara vertikal untuk dimasukkan ke dalam unit penyimpanan silo, di mana gypsum ini akan disimpan sebagai produk samping dari produksi pabrik asam fosfat ini. Pada proses filtrasi, filtrat atau fase cair yang mengandung asam fosfat dan air akan dialirkan menuju evaporator atau EV01, di mana di dalam evaporator sebagian kandungan air diuapkan untuk meningkatkan konsentrasi asam fosfat. Sekitar 31% air yang masuk diuapkan sehingga diperoleh produk asam fosfat dengan konsentrasi akhir sebesar 75% sesuai standar pasar. Setelah proses penguapan selesai, produk asam fosfat dialirkan menuju cooler atau CL01 untuk menurunkan suhu produk sebelum penyimpanan. Pendinginan ini penting agar produk lebih aman disimpan dan menjaga kestabilan kualitas asam fosfat. Selanjutnya, produk akhir disimpan di dalam tangki 2 atau T02 sebagai tangki penyimpanan produk asam fosfat sebelum didistribusikan atau digunakan pada proses lanjutan.